Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Baiklah, langsung saja di sini. Untuk fungsi komposisi sendiri, kalau kalian masih ingat itu nanti ada yang bentuknya seperti ini. F bundaran Gx itu sama dengan F buka kurung Gx. Kemudian ada lagi nanti G bundaran Fx itu nanti kita jabarkan jadinya G buka kurung Fx. Nah, urutannya aja yang kita perhatikan nih. Kalau F bundaran G X berarti F dulu baru Gx. Kalau G bundaran Fx maka G dulu baru Fx nya. Nah, fungsi Fx dan Gx ini nanti ada diketahui ya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh 1, diketahui Gx sama dengan 2x tambah 3 dan G bundaran Fx sama dengan 6x plus 1. Tentukan Fx nya. Nah, jadi kita langsung jawab. Diketahui ada Gx ya, dan G bundaran Fx. Yang ditanyakan adalah fungsi Fx nya. Nah, yang bisa kita pecah dulu, yang bisa kita jabarkan itu adalah yang ini. Jadi kalian tulis G bundaran Fx itu sama dengan 6x plus 1. Kemudian G bundaran Fx ini tadi apa? Ini kan G bundaran Fx itu sama dengan G buka kurung Fx ya. Nih, sama seperti ini, sama dengan 6x plus 1. Kalian tulis dulu G nya, kemudian Fx nya ditanyakan ya. Nah, berarti ini kemudian 6x plus 1. Nah, ini dua kali jadinya tulis ya. Nah, Fx nya ini kan yang ditanyakan, berarti Fx nya ini kita masukkan ke fungsi Gx karena Gx nya yang diketahui. Jadi kalian tulis 2. Nah, x nya ini kita ganti dengan Fx. 2 Fx ditambah 3 sama dengan 6x ditambah 1. Jadinya kan bentuknya sama ya, Gx itu 2x plus 3. Nah, x nya itu diganti dengan Fx karena Fx yang ini kita masukkan ke fungsi Gx. Nah, kalau sudah seperti ini kita jabarkan lagi. 2 kali Fx sama dengan 6x tambah 1. 3 nya pindah ruas jadinya min 3. Kemudian 2 buka kurung Fx sama dengan 6x 1 dikurang 3 min 2. Sekarang kita tulis Fx nya. Nah, 2 ini kan dia 2 kali Fx. Nah, berarti kalau 2 ini kalau kita pindah ruas jadinya 6x min 2 per 2. Jadinya Fx sama dengan 6x dibagi 2 3x min 2 bagi 2 min 1. Nah, ini adalah fungsi Fx dari contoh nomor 1. Semoga bisa dipahami ya untuk contoh 1. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Untuk contoh yang kedua, diketahui Fx sama dengan 3x plus 2 dan F bundaran Gx itu sama dengan min 15x plus 5. Tentukan Gx nya. Nah, berbeda dengan contoh 1 tadi ya. Untuk contoh 1 yang ditanyakan adalah Fx dan diketahui G bundaran Fx. Nah, kalau contoh 2 yang ditanyakan adalah Gx dan yang diketahui adalah F bundaran Gx. Jadi langkah yang pertama harus kita lakukan adalah memecah ini. Yang bisa dijabarkan adalah yang ini ya, yaitu F bundaran Gx itu sama dengan min 15x plus 5. F bundaran Gx itu ini sudah ibu catatkan di sini. F bundaran Gx itu sama dengan F buka kurung Gx. F buka kurung Gx sama dengan min 15x plus 5. Nah, kemudian karena Gx nya ditanyakan ya, ini Gx nya ditanyakan, Gx nya ini kita masukkan ke fungsi Fx.
fungsi fx adalah ini 3x plus 2. Berarti kalian tulis 3 x nya ini ganti dengan gx, 3 gx plus 2 sama dengan min 15x plus 5. Oke, kalau sudah sampai sini, kemudian kita bisa pindah ruas 2 ini ke sebelah kanan. Kita akan tulis 3 buka kurung gx sama dengan min 15x plus 5. 2 pindah ruas jadinya min 2. 3 buka kurung gx sama dengan min 15x 5 dikurang 2 plus 3. Kemudian 3 ini bisa kita pindah ruas ya, karena ini 3 kali gx kan. Berarti kalau pindah ruas jadi bagi. Kita tulis gx nya adalah sama dengan min 15x tambah 3 per 3. Maka gx nya adalah min 15x dibagi 3 min 5x 3 bagi 3 plus 1. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal nomor 2, yaitu gx nya adalah min 5x plus 1. Semoga bisa difahami untuk contoh yang kedua. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga, diketahui fx sama dengan x plus 2 dan g bundaran fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x. Tentukan gx nya. Nah, dijawab. Nah, dari beberapa yang diketahui ini, yang bisa kita jabarkan itu adalah yang ini bentuknya, yaitu g bundaran f x sama dengan x kuadrat ditambah 4x. Nah, g bundaran fx ini itu sama dengan g buka kurung fx sama dengan x kuadrat tambah 4x. Nah, sekarang kita tulis g nya dulu. Fx nya diketahui, yaitu x plus 2 sama dengan x kuadrat tambah 4x. Nah, kalau ada soal bentuknya seperti ini ya, misalnya g x plus 2 atau f x min 1 atau g x plus x min 3 misalnya nih. Kalau ada bentuknya seperti ini, maka kita menggunakan permisalan. Kita misalkan x plus 2 ini sama dengan, kalian boleh menggunakan alfabet A, B, C sampai Z terserah, yang penting selain huruf X. Nah, di sini ibu ganti, ibu misalkan x plus 2 ini sama dengan M misalnya ya. X plus 2 sama dengan M, berarti kalau misalnya kita pecah, X itu sama dengan M dikurang 2. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, maka kita ganti menjadi G. Tadi X plus 2 itu adalah M, jadinya GM sama dengan X ini tadi sebagai M min 2, berarti M min 2 kuadrat ditambah 4 buka kurung, X nya kita ganti lagi dengan M min 2. Nah, setelah itu kita pecah, M min 2 kali M min 2 tambah 4 kali M, 4M, 4 kali min 2 min 8 sama dengan M kali M, M kuadrat, M kali min 2, min 2M, min 2 kali M, min 2M, min 2 kali min 2 plus 4 tambah 4M min 8 sama dengan M kuadrat min 2M min 2M min 4M tambah 4M, habis ya, coret coret coret, 4 dikurang 8 min 4. Nah, jadi GM nya kita dapatkan ini M kuadrat min 4, kemudian M nya ini kita ganti lagi kembali menjadi X, maka berubah menjadi GX sama dengan
X kuadrat min 4. Nah, ini adalah GX nya. Nah, ini untuk contoh soal nomor 3 menggunakan permisalan jika didapatkan bentuk seperti ini ya. Untuk contoh soal nomor 3 semoga bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Nah, sekarang masuk contoh keempat. Jika fx sama dengan 1/2x min 1 dan f bundaran gx sama dengan x per 3x min 2, tentukan gx nya. Nah, kalau dilihat dari soal ini bentuknya pecahan. Nah, jangan merasa ini kalau sudah melihat bentuk seperti ini susah misalnya. Nah, jangan beranggapan seperti itu, kita bisa coba dulu ya. Nah, siapa tahu bisa. Nah, yang pertama, yang kalau misalnya ada diketahui fx, kemudian ada sebuah fungsi f bundaran gx, maka yang duluan kita bisa jabarkan adalah yang ini ya, yang bentuknya seperti ini, yaitu f bundaran gx sama dengan x per 3x min 2. F bundaran gx itu tadi sama dengan f buka kurung gx sama dengan x per 3x min 2. Nah, gx nya kan ini yang ditanyakan, jadi gx nya ini kita masukkan ke fungsi fx. Fx nya adalah ini 1/2x min 1, maka kalian tulis 1/2, x nya ini kita ganti dengan gx, x min 1. Nah, sama dengan x per 3x min 2. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, langkah selanjutnya bisa kita kali silang ya, kali silang seperti ini. Nah, 3x min 2 kali 1, 3x min 2 sama dengan 2gx min 1, itu sama dengan x buka kurung ya kali 2gx min 1. Nah, ini 3x min 2 sama dengan x kali 2gx, berarti 2x gx ya. Nah, x kali min 1 min x, jadi dikalikan ke dalam. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan lagi, ini min x pindah ruas jadinya plus x min 2 sama dengan 2x buka kurung gx, 3x tambah x 4x min 2 sama dengan 2x gx. Nah, kemudian 2x ini kalau kita pindah ruas ke sini maka berubah menjadi 4x min 2 per 2x sama dengan gx. Nah, ini bisa kita bagi berapa? Semuanya ini bagi 2. Jadi atasnya kalau ini dibagi 2, sisa bagi 2 ya. X kan bagi x nanti habis ya. 4x bagi 2, 4x bagi 2, 2x sorry. Nah, 2x bagi 2 se-x, min 2 bagi 2 min 1 sama dengan gx ya. Ini 4x bagi 2, 2x, min 2 bagi 2 min 1, 2x bagi 2 x. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, bisa disederhanakan lagi nggak? Udah sampai sini aja ya. Atau jadinya nanti 2x per x min 1 per x sama dengan gx. Ya, ini kalau ibu jabarkan lagi ya, ini coret-coret bersisa 2 min 1 per x sama dengan gx.
Nah, ini kayak gini. Ini sebenarnya sampai sini betul, sampai sini juga betul ya. Semoga bisa dipahami ya untuk contoh soal yang nomor 4 ini, agak panjang sedikit dan banyak melakukan berbagai macam operasi ya. Nah, tadi kali silang, kemudian kalikan ke dalam, kemudian pindah-pindah ruas, dan tadi dibagi dan menghasilkan ini. Boleh sampai sini atau bisa sampai sini. Ya, sama aja. Lanjut ke contoh soal yang nomor 5. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kelima. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan gx sama dengan x min 1 per x plus 4. Untuk x tidak boleh sama dengan min 4 ini maksudnya untuk yang penyebut ya. Nah, untuk penyebutnya ini tidak boleh x-nya sama dengan min 4. Kenapa? Kalau x-nya min 4 di penyebut ini nanti hasilnya kan per 0 ya. Per 0 itu kan tidak terdefinisi. Jadi ini untuk catatan saja, untuk x tidak sama dengan min 4 ini, jika ada bentuk seperti ini itu tidak masalah ya. Kita fokus ke cara penyelesaian soalnya saja. Nah, kalau untuk ini tidak usah dipikirkan ya, ini cuma tambahannya aja. Nah, tentukan f bundaran gx. Nah, ini berbeda lagi untuk soalnya, tapi ini bentuknya pecahan lagi kayak soal yang nomor 4 ya. Langsung kita jawab. Semoga kelihatan ya ini catatannya. Nah, dari antara berdua ini kan ini sudah diketahui fx dan gx. Yang diminta adalah f bundaran gx. Jadi kita langsung aja kita tulis f bundaran gx itu sama dengan f buka kurung gx sama dengan f gx nya adalah ini x min 1 per x plus 4. Nah, kemudian gx ini kita masukkan ke fungsi fx. Fx nya adalah ini 2x plus 5, berarti kita tulis 2, x nya ini kita ganti dengan x min 1 per x plus 4. Ini buka kurung x min 1 per x plus 4 ditambah 5. Nah, jadi yang di gx ini kita masukkan ke fx, x nya ini menggantikan yang di sini tadi, x nya menggantikan ini ya. Jadi kita ganti x nya menjadi ini x min 1 per x plus 4. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, yang di atasnya aja yang kita kalikan, 2 kali x 2x, 2 kali min 1 min 2 per x plus 4 ditambah 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa kali nih. Kalian tulis dulu 2x min 2 per x plus 4 ditambah 5. Perhatikan, ini kan penyebutnya x plus 4. Nah, supaya kita samakan penyebutnya ini, supaya 5 ini penyebutnya sama x plus 4, jadi kita kalikan atasnya kali x plus 4, bawahnya juga x plus 4 ya. Jadi atasnya kali x plus 4, bawahnya x plus 4 juga. Ini sebenarnya 5 per 1 ya, 5 per 1, atasnya kali x plus 4, bawahnya kali x plus 4 sama dengan 2x min 2 tambah 5 kali x 5x 5 kali 4 plus 20 per, karena penyebutnya sudah sama maka kita tulis satu saja, x plus 4. Kemudian 2x tambah 5x 7x min 2 tambah 20 plus 18 per x plus 4. Nah, udah sampai sini aja ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi jawabannya adalah fungsi ya dari f bundaran gx itu adalah 7x plus 18 per x plus 4. Nah, ini untuk contoh yang nomor 5. Nah, masuk ke contoh ke-6. Ini diketahui bentuk fungsinya g kali fx sama dengan f kali gx. Jika fx nya sama dengan 2x plus p,
dan Gx nya sama dengan 3x plus 120, maka tentukan nilai P-nya. Nah, yang ini berbeda lagi dengan contoh-contoh sebelumnya karena di sini sudah diberikan sebuah bentuk fungsi ya, yaitu tadi G fx kemudian f gx. Nah, kita tinggal memasukkan fungsi fx dan gx nya ke dalam ini tadi, fungsi ini. Nah, jadinya pertama yang ini dulu kita tulis G fx nya adalah 2x plus p sama dengan f nya kita tulis lagi, gx nya adalah 3x plus 120. Nah, kalau sudah seperti ini x nya ini bisa nggak kita masukkan ke gx? Bisa ya, karena gx nya diketahui adalah 3x plus 120. Berarti kita tulis 3 buka kurung x nya ini kita ganti dengan 2x plus p ditambah 120 sama dengan, nah sama juga fungsi gx nya kita masukkan ke fungsi fx. Fx nya diketahui adalah 2x plus p. Berarti kita tulis nih 2x plus p ya, jadi kita tulis dulu 2 buka kurung x nya ini kita ganti dengan ini 3x plus 120 ditambah p. Nah, sudah menjadi bentuk seperti ini, kita sederhanakan, kita kalikan aja langsung. 3 kali 2x 6x, 3 kali p plus 3p tambah 120 sama dengan 2 kali 3x 6x, 2 kali 120 240 tambah p. Nah, kita pindah ruas aja semuanya. 6x pindah ruas min 6x, kemudian 3p, ini juga p nya kita pindah ruas aja, min p sama dengan 240. 120 yang kita pindah ruas ke sebelah kanan, min 120. 6x kurang 6x kan habis ya, coret-coret aja. Kemudian 3p dikurang p 2p sama dengan 240 dikurang 120 120. P sama dengan 120 dibagi 2, p sama dengan 60. Nah, maka nilai P nya adalah 60 ya. Untuk contoh soal yang nomor 6 semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Kita masuk ke contoh yang ketujuh. Diketahui fx sama dengan x min 2 dan gx sama dengan x kuadrat min 4x min 3. Jika g bundaran fx nya sama dengan 2, maka nilai x nya adalah, nah ini kemudian yang ditanyakan adalah x nya lagi. Maka yang bisa kita jabarkan yang mana yang ini ya, bentuk dari g bundaran fx sama dengan 2. Jadi kita tulis g bundaran fx sama dengan 2. G bundaran fx itu sama dengan g buka kurung fx sama dengan 2. Kita tulis g dulu, fx nya adalah x min 2 sama dengan 2. Kemudian x min 2 nya ini kita masukkan ke fungsi gx, bisa nggak? Nah bisa, karena di sini gx nya diketahui yaitu x kuadrat min 4x min 3. Berarti x nya ini kita ganti dengan x min 2. Maka kalian tulis x min 2 karena ada kuadratnya, terus kuadrat min 4 ya, 4. Kemudian x nya kita ganti dengan x min 2 min 3 sama dengan 2. Nah, ini kalau kita jabarkan jadinya x min 2 buka kurung x min 2 min 4 kali x min 4x min 4 kali min 2 plus 8 dikurang 3 sama dengan 2. Ini kalau kita kali pelangi-pelangi hasilnya jadinya x kuadrat min 2x plus
4 min 4x plus 8 min 3 sama dengan 2. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan lagi, min 2x min 2x min 4x min 4x, kemudian jadinya min 8x ya, ini min 2x min 2x min 4x, kemudian ada tambahan lagi min 4x yaitu min 8x. 4 tambah 8 11, 11 kurang 3 8 ya, 11 kurang 3 ya 8. 4 tambah 8 11, 4 tambah 8 12, 12 kurang 3 9. Sama dengan 2. Oh iya, ini 2 nya masih bisa ya, kita pindah ruas, x kuadrat min 8x plus 9, 2 nya pindah ruas, min 2 sama dengan 0, x kuadrat min 8x, 9 kurang 2 7 sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita cari pemfaktoran dari supaya menjadi x kuadrat min 8x plus 7. Ini pemfaktorannya berapa? Itu x min 7 dengan x min 1 ya. Kalau kalian nggak percaya, bisa kali pelangi sendiri ya, kemudian pasti hasilnya ini x kuadrat min 8x plus 7. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nanti ini hasilnya jadinya x sama dengan 7 atau x sama dengan 1. Kenapa bisa seperti itu? Karena seperti ini, x min 7 itu sama dengan 0, x min 1 sama dengan 0, x sama dengan min 7 pindah ruas 7, x sama dengan min 1 pindah ruas 1. Nah, jadi atau x sama dengan 7 atau x sama dengan 1. Ini adalah nilai x nya ya, ada 2, yaitu x sama dengan 7 dan x sama dengan 1. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh yang ke-8. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ke-8 atau contoh soal yang terakhir. Nah, untuk contoh soal 8 ini itu sama dengan contoh soal yang nomor 7. Bedanya itu nanti di gx-nya. Kalau fx-nya sama ya, x min 2, kemudian gx-nya di sini beda. Ini x kuadrat min 4x min 3, kalau ini x kuadrat plus 4x min 3. Beda di minus dan plusnya. Nah, untuk jika-nya sama, jika g bundaran fx sama dengan 2, maka nilai x-nya adalah, nah kita coba cari berapa nilai x-nya. Sama ya, seperti langkah yang seperti di nomor 7, yang bisa kita pecah itu adalah nanti g bundaran fx. Jawab, buka kurung g bundaran fx sama dengan 2. G bundaran fx itu sama dengan g buka kurung fx sama dengan 2. G fx nya adalah ini x min 2 sama dengan 2. X min 2 bisa kita masukkan ke fungsi gx karena diketahui ya, yaitu x kuadrat plus 4x min 3. Maka kita tulis x min 2 kuadrat ditambah 4 buka kurung x min 2 dikurang 3 sama dengan 2 ya. Jadi x nya ini kita ganti dengan x min 2. Nah, maka jadinya seperti ini. Kemudian kita jabarkan x min 2 tambah 4 kali x 4x min 8 min 3 sama dengan 2. Ini langsung aja, x kuadrat min 4x plus 4 ya hasilnya. Nah, dan plus 4x min 8 min 3, 2 nya langsung kita pindah ruas aja, min 2 sama dengan 0. X kuadrat min 4x tambah 4x habis 4 tambah 4 dikurang 8 min 4 min 4 min 3 min 7 min 7 min 2 min 9 sama dengan 0. Nah, x kuadrat min 9 ini pemfaktorannya adalah x plus 3 x min 3 sama dengan 0 ya. Maka ini hasilnya adalah x sama dengan min 3 atau x sama dengan
3 ya. Kok bisa dapat min 3 dan 3 dari mana? Dari sini. X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3 ya, pi 3 nya pindah ruas. Kemudian X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3, min 3 nya pindah ruas jadi 3. Nah, maka didapatkan X min 3 dan X sama dengan 3. Ini contoh terakhir untuk soal contoh ke-8. Semoga bisa dipahami untuk contoh-contoh yang telah kita bahas hari ini ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.